Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waqidil akad al-fardis somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghi wa usolli wa usallimu ala khairi khalqihi wa sofwati rusulihi wa anbiya'i Muhammadin adai ilal haq wa ila tariqim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada ala sabili syariatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini dengan rahmat dan inayah yang sudah diberikan oleh Allah, kita semua dapat melaksanakan dan melanjutkan kajian kita ini kembali. Mudah-mudahan apa yang selalu kita laksanakan ini semua senantiasa akan bisa mendatangkan kemanfaatan yang banyak untuk kita semuanya, sehingga ayat-ayat Allah dapat kita gunakan sebagai pedoman di dalam kita melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan kita ini, sehingga bisa bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, untuk itu mari kita semuanya memperhatikan ayat-ayat yang pada kesempatan pagi ini akan kita pelajari bersama-sama. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yaitu ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-112 dan 113. Jamaah semuanya yang berbahagia, ayat ini apabila kita baca, isinya adalah merupakan pelajaran bagi kita semuanya, agar supaya kita semuanya ini selalu memperhatikan terhadap contoh-contoh yang sudah banyak sekali disampaikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini, sehingga dengan contoh-contoh tersebut kita semuanya ini akan selalu menetapi terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tugas yang dibebankan oleh Allah kepada kita di dalam kehidupan kita ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, itu betul-betul dapat kita jaga dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Adapun tugas kita itu tidak ada lain adalah illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka semuanya itu mau betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, yang kesemuanya itu adalah bisa mendatangkan pelajaran bagi kita, sehingga dengan pelajaran yang sudah kita dapatkan kita akan bisa menetapi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat tersebut. Jamaah yang berbahagia, Al-Quran surat An-Nahl ini adalah berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan, dan Allah sudah menjadikan satu perumpamaan yang sudah dibikin oleh Allah tersebut adalah berupa qaryatan, sebuah satu negeri, sebuah satu desa. Jamaah yang berbahagia, negeri yang dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan ini negeri mana? Tidak disebutkan oleh Allah, dan penyebutan yang ada di sini yaitu menggunakan kalimat qaryatan, desa. Kalimat di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut nakirah, ada yang disebut ma'rifah. Nakirah itu adalah kalimat yang tidak ditujukan dengan betul yang dimaksud di dalam perumpamaan tersebut apa, mana, siapa, itu tidak disebutkan oleh Allah dengan jelas. Dan kalimat nakiro itu adalah kalimat yang di awalnya tidak ada al, sebab kalimat bahasa Arab itu secara umum loh ini ya, bisa dimasuki al. Qaryatun sesudah dimasuki oleh al menjadi al-qaryatu. Kalau disebut qaryatun tidak memakai al, itu namanya nakirah, tidak ditentukan secara pasti bahwa sesungguhnya desa atau negara tersebut itu adalah negara mana. Berbeda apabila penyebutannya itu memakai al-qaryatu. Kalau disebut dengan menggunakan al, itu namanya adalah ma'rifah, dan yang dituju itu adalah sebuah tempat, sebuah negara secara khusus. Ada yang tidak menggunakan al, tetapi meskipun begitu ma'rifah, tetapi lebih dulu didahului oleh hadza, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza
baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, ya, ini tersebut yang dimaksudkan adalah Mekah, menjadi suatu negeri yang aman. Itu tidak ada alnya, tetapi masuk makrifah karena ada hadza. Dan kalimat-kalimat bahasa Arab itu ada yang bisa dimasuki al, ada yang tidak bisa dimasuki al. Seperti Ahmad, nama orang Ahmad tidak bisa disebut Al-Ahmad. Fatimah tidak bisa disebut Al-Fatimah. Dan Allah sudah membuat satu perumpamaan, yaitu satu desa. Berarti bisa desa manapun, negara manapun. Kanat aminatan adalah negara itu merupakan negara yang aman, mutmainnatan, tenang. Kehidupan rakyatnya tenang. Hidup di negeri tersebut adalah aman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang kepada negara tersebut rizkinya secara melimpah dari setiap tempat. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana orang apabila menyaksikan negara kita ini, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya negara yang kita tempati ini adalah merupakan potongan surga yang diletakkan oleh Allah di bumi. Tetapi kita belum bisa sejahtera meskipun tinggal di negara yang merupakan potongan surga. Nah, ini juga adalah sebagai suatu pelajaran. Apa sebabnya terjadi hal yang seperti itu? Negara yang dimisalkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, begitu juga rizkinya datang dari segala penjuru dengan melimpah, tetapi penduduknya fakafarat bi'an umillah, mereka mengkufuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan ternyata tidak mampu menimbulkan kesyukuran di hati mereka. Bahkan mereka berbuat kufur. Oleh karena itu kata Allah selanjutnya, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi, lalu Allah menimpakan kepada penduduk negara tersebut libasal ju'i, pakaian kelaparan. Di sini disebut kelaparan itu dengan sebutan pakaian. Pakaian itu adalah sesuatu yang kita pakai. Berarti seolah-olah pakaian itu sudah menjadi pakaian, sudah menjadi kebiasaan di dalam hidup kita ini. Meskipun negara tersebut
rizkinya melimpah-limpah datang dari segala penjuru, tetapi rakyatnya semuanya menderita kelaparan, kalau tidak semuanya sebagian besarnya, wal khaufi, dan ketakutan. Karena lapar, maka akhirnya rakyat yang ada di negara tersebut tidak merasakan ketenangan. Semua diliputi oleh ketakutan. Apa sebabnya yang demikian itu sampai terjadi di dalam kehidupan mereka? Bima kanu yasnaun, sebab menurut apa yang sudah mereka perbuat, diberi oleh Allah kenikmatan yang begitu banyaknya, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jamaah yang berbahagia, kita sering mendengarkan ayat dibaca oleh orang, la in syakartum la azidannakum, jika sesungguhnya kamu semuanya mau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh aku Allah akan memberi tambahan kepada kamu semuanya. Ini sudah sering dibaca oleh orang, sudah sangat sering kita dengarkan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kadang-kadang meskipun ayat sudah kita dengarkan, tidak menggerakkan hati kita ini masing-masing. Bagaimana agar supaya kesyukuran tersebut dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini? Jamaah yang berbahagia, syukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, bukan hanya itu. Di dalam ayat ada ayat yang merupakan perkataannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang sangat banyak sekali mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah. Nabi Sulaiman menyampaikan, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini semuanya adalah merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhanku. Liyabluwani, untuk memberikan percobaan kepadaku. Jadi dicoba dengan pemberian-pemberian yang sudah diberikan oleh Allah tersebut. A'ashkuru am akfur, apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur? Jamaah yang berbahagia, sebagaimana pada hari Selasa kemarin saya sampaikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad dalam melaksanakan sholat malam sampai-sampai kaki beliau ini menjadi bengkak karena begitu lamanya Nabi Muhammad berdiri. Sesudah ditegur oleh Aisyah, Nabi Muhammad menjawab, afala akunu abdan syakuron, apakah tidak boleh
aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi bersyukur itu realisasinya adalah melaksanakan dengan betul-betul segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sekarang ketentuan-ketentuan Allah itu sudah kita ketahui, tetapi kadang-kadang apa yang sudah kita ketahui tersebut tidak bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita ini. Ayat yang selanjutnya berbunyi, walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan sungguh telah datang kepada mereka seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Ketentuan-ketentuan Allah sudah kita ketahui, sudah kita dengarkan, setiap hari disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan, agar supaya kita semuanya ini tidak menjadi lupa terhadap ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Tetapi meskipun begitu, fakadzabuhu, mereka sama mendustakannya. Ketentuan-ketentuan Allah tersebut mereka dustakan, meskipun itu tidak dibuktikan dengan ucapan, tetapi dari apa yang sudah diperbuat, dari perbuatan tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut adalah termasuk orang yang mendustakan ketentuan Allah. Karena mendustakan ketentuan Allah, fa'aqadzahumul adzabu wa hum dzalimun, lalu Allah menimpakan kepada mereka semuanya itu siksaan, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Jamaah yang berbahagia, banyak sekali permisalan-permisalan yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Semuanya itu disampaikan dengan tujuan agar supaya kita semuanya ini bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Jangan dibiarkan hal tersebut sebagai suatu perumpamaan yang tidak ada gunanya untuk kita di dalam kehidupan kita ini. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli matal, dan sungguh kami Allah telah menjadikan untuk manusia di dalam Al-Quran ini dari segala perumpamaan. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura, maka manusia yang menerima perumpamaan dari Allah tersebut enggan. Kebanyakan mereka menjadi kafir. Ini hendaknya yang harus kita perhatikan dan kita jaga. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan oleh Allah tersebut terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menginginkan kehidupan yang baik, keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu tidak akan bisa kita capai
apabila kita tidak mengindahkan terhadap apa saja yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita miliki hal yang tersebut di dalam kehidupan kita ini. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.